Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ayat ke-203 sebenarnya. Jadi terakhir ayat 202 dari surat Al-Baqarah. Ayat 203 itu masih terkait. Jadi mulai ayat 196 sampai ayat 203 itu membahas tentang ibadah haji. Sebelum saya lanjutkan, jadi ada gambaran bahwa bagian-bagian awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 40 Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara tentang 3 macam manusia. Yang pertama orang-orang beriman dan bertakwa. Yang kedua tentang orang kafir. Yang ketiga tentang orang munafik. Itu ayat 1 sampai 20. Ayat 21 sampai ayat 40 Allah bicara tentang gambaran secara umum bagaimana tugas manusia sehingga nanti yang satu kelompok masuk surga, yang 2 kelompok itu adalah ahli neraka. Ayat 41 sampai ayat 124 itu bicara tentang contoh kaum yang menjadi pelaku sejarah dan itu layak untuk dijadikan kisah besar, yaitu Bani Israil. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 41 sampai 124 Allah bicara semua macam dinamika masyarakat Bani Israil. Kelebihan-kelebihan yang diberikan, keutamaan-keutamaan yang diturunkan kepada mereka, tapi sekaligus tidak syukurnya mereka. Itu dari sana. Jadi 3 kelompok manusia
tugas manusia, prakteknya manusia secara kebanyakan. Prakteknya manusia dalam menjalankan tugas itu ya ada di contoh Bani Israil. Nah, contoh Bani Israil itu contoh yang kufur. Nah, contoh yang menjadi model ideal itu ada di 125 sampai ayat 141, yaitu Nabi Ibrahim dan keturunannya yang disebut yang baik-baik. Ketika sudah ada contoh yang kufur, meskipun kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah banyak, kemudian ada contoh ideal, baru masuk juz 2. Ya. Tadi sampai 140, masuk juz 2 ayat 141 sampai ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan penjelasan tentang keutamaan beliau. Kemudian baru bicara di dalamnya tentang adanya orang yang beriman dan adanya orang yang munafik. Ya. Jadi itu gambaran-gambaran besar. Ketika sampai di ayat 176, Allah Subhanahu wa taala hanya bicara tentang bagaimana mendapatkan petunjuk Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah. Dari pengalaman yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah ada contoh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman, orang-orang yang munafik, termasuk orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Itu sudah disebut. Nah, ayat 177 sampai yang terakhir kemarin baru Allah Subhanahu wa taala bicara tentang syariat-syariat Islam dengan ujungnya menjadi orang yang bertakwa. Pertama tentang 177 itu tentang apa sebenarnya? Ketentuan umum menjadi orang Islam secara komprehensif lengkap. Di situ ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi. Cukup iman, betul. Baru kemudian dijelaskan di situ mendirikan sholat, ya, membayar zakat. Itu sebagai simpul. Ya. Cukupkah iman mendirikan sholat? Dari cukup. Yang berikutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Cukupkah? Berarti kan iman sampun, ibadah sampun, hubungan sosial sampun. Cukupkah? Belum. Yang terakhir itu bicara tentang akhlak, ya, sabar, ya, bil ba'sa ila dharra'i wa hinal ba's. Ini tentang akhlak. Jadi tentang iman sudah, tentang ibadah dan muamalah sudah, yang terakhir akhlak. Akhlak sabar. Mereka itulah yang disebut dengan orang yang benar dan orang yang bertakwa. Lengkap. Barulah kemudian Allah bicara tentang hukum qisas, hukum waris wasiat.
hukum puasa, hukum perang di jalan Allah, hukum ibadah haji. Sholat kan selesai, zakat kan sudah dibahas. Tidak didetailkan tentang sholat dan zakat. Ya, sudah dijelaskan di ayat 177. Wa aqamas sholata wa ataz zakat. Ayat 177 itu lengkap. Orang yang baik di mata Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada para nabi. Nanti tentang iman kepada qada dan qadar dalam ayat yang berbeda. Kemudian tadi yang saya sebut, ya, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilina wa fil riqab. Itu sudah lengkap sebenarnya memang ini, karena tidak masih nunggu. Lalu Allah bicara tentang hukum-hukum. Nah, itu sampai ayat 203. Ya, bab haji saya kira secara umum sudah selesai, tidak perlu saya bahas tentang ayat 203. Setelah ini nanti Allah bicara tentang perbandingan surat Al-Baqarah 204-207, perbandingan orang munafik dan orang yang kelihatannya iman tapi tidak, dan yang kedua adalah orang yang betul-betul iman. Setelah itu nanti hukum-hukum yang lain diselingi dengan ini tadi, sifat-sifat. Nanti ayat-ayat berikutnya kita akan bicara tentang hukum khamar, hukum judi, tentang apa? Hukum keluarga. Itu gambaran secara umum ayat-ayat yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk di ayat 204 sampai 207. Kenapa saya batasi sampai 207? Karena ini perbandingan. Tadi saya baca di dalam sholat subuh, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Surah Al-Baqarah 4, 5, 6, 7, 4 ayat.
Kita cari terjemahnya dulu ya. Surat Al-Baqarah ayat 200. Indonesia. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa minan nas, dan di antara sebagian orang, di antara sebagian manusia, man yu'jibuka qawluhu, ada yang ucapannya itu menarikmu, membuatmu kagum. Fil hayatid dunya, di dunia saja. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia mempersaksikan Allah tentang isi hatinya. Jadi sampai bersumpah tentang isi hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras menentang kalian, menentang kamu, karena mu di sini dan di antara manusia ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Jadi ini artinya di sini. Itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara orang itu ada yang ucapannya itu barangkali membuat kagum, memperdaya ucapannya di kehidupan dunia. Bahkan ucapannya itu dikuatkan dengan sumpah atas nama Allah, bahwa yang dalam hatinya itu memang demikian. Wa huwa aladul khisam, padahal paling keras permusuhannya mereka justru kepadamu. Jadi Nabi Muhammad SAW menghadapi orang semacam itu banyak. Paling lengkap nanti bicara tentang orang munafik pada masa Nabi SAW itu ada di surat At-Taubah. Surat At-Taubah nanti sedikit bicara tentang orang kafir, ya, terus kira-kira 70-80% bicara orang munafik dengan semua cerita. Lengkap bisa di surat At-Taubah. Saat ini kan sebenarnya kayak ya, kalau lihat ininya, kalau lihat apa namanya, suasana, model orang, cara berbicara, cara ngomong. Jadi nopo jeneng flexing. Istilah macam-macam Al-Qur'an itu istilah yang iman, ya, kafir, munafik. Saiki carane flexing. Biyen jenenge oportunis. Mari ngono pragmatis. Macam-macam. Di antara sifat-sifat itu, istilah-istilah itu, orang munafik itu orang iman yang masuk jempol buat. Orang munafik itu kalau dibanding-bandingkan dengan orang yang beriman, itu mirip-mirip baik.
dengan orang kafir ini iso mlebu yo. Makanya istilahnya macam-macam. Maka ayat 204 sampai 207 itu membahas orang munafik dan orang mukmin sejati. Nah, orang munafiknya siapa? Sebagian ulama menyebut orang munafiknya namanya Akhnas bin Suraik. Akhnas bin Suraik. Akhnas bin Suraik itu aslinya jenenge Ubay. Jadi jenenge Ubay. Niku di Madinah niku akeh. Ya. Sing api jenenge Ubay bin Ka'ab. Orang Madinah namanya Ubay bin Ka'ab itu penulis Al-Qur'an. Ya, karena penulis Al-Qur'an pada masa Umar bin Khattab jadi imam masjid Madinah, ya. Ubay bin Ka'ab. Tapi sing munafik Ubay bin Sulaik disebut Akhnas. Kenapa Akhnas? Khonasa itu artinya menyelinap. Makanya di antara sifat atau ciri setan itu adalah khonas, tukang menyelinap, ya. Surat An-Nas itu, ya, min syarril waswasil khannas. Ya, diminta kita oleh Allah untuk berlindung dari bisikan setan namanya khannas. Kenapa disebut khannas? Sebagian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan disebut khannas itu karena kalau orang mengingat Allah, dia itu khonasa, menyelinap, singitan. Tapi kalau orang lupa dari Allah, baru was-wasa, bisik-bisik. Jadi nek wong lali setan bisik-bisik, nek wong niku eling Gusti Allah, kaya kaon setan. Padahal dia udah ngono ae kan ini ku jenenge setan khannas. Nah itu namanya kenapa disebut Akhnas? Itu lakop sebutan. Akhnas bin Sulaik. Nah sifat-sifatnya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya nanti. Baik. Yang jelas di ayat ini Allah mengatakan bahwa wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Niku Akhnas. Bapak sedikit ceritanya. Niki satu versi nanti apa namanya sebab turunnya ayat itu bisa beberapa versi. Niki cek kalau boleh maksudnya. Oh ini yang ayatnya keliru. Ini ayatnya ini ayat 207. Makanya kalau ayatnya 204. Tadi kita baca, karena kita baca sampai selesai.
Ini wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ya, baik Al-Kalbi, Imam Muqatil, atau ini para ahli tafsir itu menyatakan nuzilat fil Akhnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi. Jadi turun terkait dengan orang namanya Akhnas bin Shuraik yang merupakan sekutu Bani Zuhra, pimpinannya Bani Zuhra. Wa ismuhu Ubay, nama aslinya Ubay. Wa sumiyal Akhnas li'annahu khonasa yawma Badrin bi 300 rajul min Bani Zuhra an qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada perang Badar dia menarik 300 orang dari Bani Zuhra, nyamar tidak ikut memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mari dulu ketemu wong Mekah itu ya. Akhlas. Wa kana rajulan hulu wal kalam. Akhlas itu rajulan, laki-laki ulun itu manis, kalam ucapan, laki-laki yang ngomong itu enak, halus terus. Hulu wal manzar, rupawan, didelok itu kabeh seneng. Jadi biyen itu masih napa jenenge munafik. Ya kan pantas dadi munafik. Iku nek ngomong enak, wajahnya nek dideloknya temu. Wah, tapi ternyata munafik. Wa kana ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayujalisuhu wa yudhirul Islam wa yaqulu inni la uhibbuka. Ini biasa teko mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lugu bareng ngetokno Islam, wa yaqul sambil mengatakan inni la uhibbuka, kula niki rawuh panjenengan. Jadi muhibbin. Nah, kalau tadi muhibbin iku enten dia. Pada zaman Rasulullah ini muhibbinnya itu ternyata muhibbin munafik. Kan ngoten. Tadi kira ajarnya kayak muhibbin, tapi munafik. Wa yahlifu billahi ala dzalika. Bahkan bila perlu digawe sumpah dengan nama Allah. Nek masuk muhibbinnya Rasul gitu kan. Wa kana munafiqan, tapi dia munafik. Dan karena caranya untuk berkomunikasi dengan Rasulullah SAW itu manis sekali, fakana Rasulullah SAW yudni majlisah. Rasulullah SAW yo seneng marani wong duwe masa yo parani Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala membuka kedoknya. Fa nazala qauluhu ta'ala. Turunlah ayat ini. Gitu. Jangan lupa, jangan lalai, jangan sampai terlena wahai Muhammad. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Itu nanti dipertegas di dalam surat Al-Munafiqun. Ya. Qaulin dalam surat Al-Munafiqun. Idza jaa'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu
Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah innahum ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Nah, ini yang saya maksud ayatnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannadah. Wa idza ra'aitahum, dan apabila enak-enak ini itu terjemahannya perlu ngeten. Sampai ingin belajar sama Tris. Sampai buka ngene, nek ingin belajar per huruf ngeten lho. Nek maca ini kan karo lho. Nek maca terjemahan to di artine di ini. Wa idza, dan apabila ra'aitahum, kamu melihat mereka, tu'jibuka, kamu kagum kepada mereka, ajsamuhum, tubuh-tubuh mereka, sampai nak delok penampilan top pokoknya. Wa ini terjemahan berkata. Dan jika yaqulu, mereka berkata, tasma', kamu dengarkan li qaulihim, perkataan mereka, ka'annahum, seakan-akan mereka khusyubun musannadah, kayu yang tersandar. Enten penjelasan kayu yang tersandar. Ini penjelasan ini. Jadi pada masa Rasulullah SAW itu seperti itu. Beliau tentunya dari sini diklaim mereka diumpamakan seperti kayu yang bersandar, maksudnya ialah untuk menyatakan sifat mereka yang jelek. Ya, meskipun tubuh mereka bagus dan mereka pandai berbicara, itu kayak kayu kan opo-opo gitu ya. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Jadi ini jangan pakai ini, enaknya itu tadi bisa perkata ya. Yahsabuna, mereka mengira kulla, setiap soihatin, teriakan, alaihim, tadi ini omongan kain, nah itu koyo-koyo mereka merasa ini mesti ngaku deh, salah mode ini. Jadi nek ono omongan kae, nah itu wis rumangsa bisa. Asline ngono. Ya, humul adu, mereka adalah musuh yang sebenarnya. Fahzarhum, maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullahu, Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, kok iso mereka itu berbalik, gitu ya. Ini sifat yang terkait dengan orang munafik ya. Jadi di hadapan Rasulullah ngomong baik, bahkan wa yusyhidullah ala ma fi qalbihi, tadi disebut di awal. Idza ja'al
engkau memang benar-benar Rasul Allah. Baik, saya lanjutkan. Tapi kata Ibnu Abbas, orang munafik yang dimaksud di sini, mayyum sibuka qawluhu fil hayatid dunya di sini, ya itu bukan terkait dengan siapa? Jadi ada beberapa ini ya, beberapa penjelasan. Kalau menurut Ibnu Abbas, nuzilat fi qaumin minal munafiqin takallamu fil ladzina qutilu fi ghazwatir Ramzi Asim bin Thabit Khubayb wa ghairuhum wa qalu waiha haula'il qaum lahum qa'atu fi buyutihim wa lahum atau risalata sahibihim. Jadi enten sahabat jenenge Khubayb, Asim bin Thabit dan 8 orang yang lain, 10 orang sahabat. Enten wong 10 itu sahabat Nabi. Oleh Rasulullah SAW dikirim untuk berdakwah. Dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Jadi ada satu kampung yang mendengar tentang agama Islam, mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga pimpinan kaumnya itu meminta supaya ada yang dikirim berdakwah kepada mereka, ngajarkan Islam. Dikirim 10 orang, termasuk salah satunya adalah Khubayb. Karena nanti ayat 207 itu oleh Ibnu Abbas jelas itu tentang Khubayb. 10 orang yang dikirim itu ternyata disergap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jejak mereka itu ditemukan, akhirnya dieksekusi, dieksekusi di tengah jalan, dieksekusi. Nah, yang terakhir namanya Khubayb itu ditawan oleh orang Quraisy. Itulah orang-orang munafik murni. Mereka itu lahum qa'atu fi buyutihim. Mereka tidak duduk di rumah, artinya koyoke budak. Walahum atau risalata sahibihim, tapi tidak melaksanakan tugas. Jadi wong munafik itu biasa ngomong-ngomong yang di gunung wong. Ya sing di gunung niku budal berdakwah. Di kawan budal itu budal. Mereka tidak tinggal di rumah. Tapi jadi wong munafik itu ya. Tetapi tidak dilaksanakan tugas itu. Biasa. Jadi tipe itu. Jadi ngarani koyo-koyo tak. Nah, gitu. Padahal orang-orang ini ditawan, kemudian dieksekusi. Nah, yang terakhir itu namanya Khubayb. Khubayb itu nggak langsung dieksekusi, jadi dibeli. Jadi Khubayb ini terkenal karena dia pada perang Badar itu membunuh salah seorang tokoh Quraisy, sehingga di sana oleh keluarga terbunuh dia itu disiksa dan pada akhirnya nanti mati disalib, ya, mati disalib. Itu Khubayb. Nah, orang munafik itu bunuh, omong nanti korban dibunuh, itu mendapat kedua belas. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berpegangan kepada ayat 207 yang itu jelas kepada orang munafik itu nyumbang akeh diomong, nyumbang titik diomong. Ya sebagian ini makanya
hati-hati ya, tidak usah gunem sing gak perlu ya. Buat contoh no ayat itu di surat At-Taubah, saya sampaikan tadi di surat At-Taubah ya, itu orang munafik disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yalmizuka fis shadaqah." Yalmizuka itu mencaci, mencela, ngilokno, maitu. Di antara orang-orang itu bab tumtuman niku biasa main awak Muhammad. Fa in mutu minha radu, nek kebagian menengah. Wa illam yuqtu minha idza hum yasqatu, nek gak kaduman lamun. Ya. Niku nek menyangkut awake. Nek menyangkut orang lain, kalau menyangkut orang lain, kalau menyangkut orang lain, jadi mana ayatnya? Jadi kalau menyangkut orang lain, dia bagian nomor sendiri, bagian ngilok, ya. Budi. Ini. Ayat 31. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Sama yalmizuna tadi itu ya. Nang nabi nek menyangkut awake iku sing dipaitu nabi. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqah fa in uqu minha aw wa in lam yuqtu minha idza hum yasqatu. Tadi itu ya. Tapi kalau pada orang lain, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Orang munafik itu biasa maitu wong iman sing nek sedekah akeh. Itu dibayar itu. Nah, iki mesti golek. Golek lemah. Jadi sedekah akeh dibanding golek lemah. Tapi walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Tapi nek wong infake mek iki dilokno infak kok mek iki gitu ya. Itu orang munafik. Mereka fayaskharuna minhum. Ya, itu penjelasannya ayat ini. Ya. Kata Ibnu Abbas ayat ini terkait dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu datang dengan membawa 40 uqiyah emas. Sampai tak tahu 40 uqiyah emas. Niku pinter. Ya. 1 uqiyah emas. Nih, saat ini gampang, zaman ini gampang.
Jadi enten timbangan itu di nomor enten dirham, dinar, rupiah. Ya. Nah, ini satu rupiah sama dengan 125 gram satu rupiah. Tapi yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf tadi itu satu rupiah emas, bukan dirham dinar. Ya, 120 gram ping petang puluh. Bener? 500 gram 5 kilo. Oh, mau 100 gitu. Bukan tadi 500, tapi tadi 5.000. Yang petang puluh 5.000 gram. Itu. Oh 5 kilo. Oh pas 5 kilo. Itu pas 5 kilo deh. Masa ini 2 juta. 100. 375. Oh, emas biasa, emas antam, emas murni. Emas antam, emas murni itu 2 juta. Nek ke antam, kalau bukan antam sekitar 1.900.000 juta. Nah ini hitungannya emas murni, buatan emas, toko emas ini 60%, 30%, lihat. 5 kilo 5.000 kali 2 juta 2 juta kali 5.000 gitu 10 M. Jadi Abdurrahman bin Auf niku lho niki mek sak perang kok niki. Jadi ayat ini terkait dengan satu perang saja. Itu perang Tabuk. Jadi katanya udah perang Tabuk Nabi minta, ayo berangkat, yang duit kumpulan duit. Abdurrahman bin Auf 10 M. Juga bukan hanya Abdurrahman bin Auf, ada Asim bin Adi Al-Ansari ini loh. Ya, belum ada niku. Dilaknat oleh orang munafik. Wallahi ma jaa Abdurrahman bima jaa bi illa riyan. Abdurrahman bin Auf riyan tok di sini. Abdurrahman bin Auf niku pamer ae sing dadi dilaknat iku 5 kilo emas dilaknat pamer. Tapi kata Ibnu Abbas, wajah rajulun minal ansar biso'in min ta'am. Katanya budal perang. Seorang laki-laki Ansor menggawa sak sok kurma makanan. Siji go sak tiba panganan. Maka waqalu Inka Allahu wa Rasuluhu la waliyaini an al-sarah. Nek diartekno, dari samine ayo kabutuh. Orang munafik. Di dalam bahasa sini, Inka Allahu wa Rasuluhu la waliyaini an al-sarah. Nek samine ayo Gusti Allah kabutuh. Ada. Itu orang munafik. Ya, jadi bisa tentang orang munafik itu banyak sekali ya. Padahal sing gawa sakso itu yo duwene mek iku. Wah, duwene mek iku. Ya. Abdurrahman bin Auf masih nggawa 5 kilo. Ditakoni Nabi kan 40 rupiah.
Nah, sing digawa kan 40. Ditanya oleh Rasulullah SAW, hal baqiya min ahadin min ahli Madinah hadhihi sadaqah? Qala la. Faqala Abdurrahman bin Auf, inna 'indi mi'ah uqiyah min dhahab fi sadaqah. Dalam riwayat yang lain boten 40. Sing dikekno niku mi'ah uqiyah. Oh, tadi baru ngomong 1 uqiyah ya. 1 uqiyah itu ya tadi yang di awal tadi 40 rupiah. Yang di bawah ini riwayatnya bukan 40 tapi 100 rupiah. Maaf. Inna indi mi'ah rupiah min dhahabin fi sadaqah. Faqala Umar ibnu Khattab, amajnunun anta? Faqala laisa bi junun. Faqala fa'allimna ma'duda. Qala na'am. Jadi bawa 1 rupiah, nek 40 rupiah mau 5M. Ya. Nek 1 rupiah. Kok 5M itu mau 10M. Nek 1 rupiah. Selawi M. Nah ditanya oleh Umar, apa jenenge sampean? Laras sampean iki dari Abdullah bin Umar, kok sak ngono kae pun kuwatir. Ya. Kata sinten Abdullah bin Auf, mali samania ala. Kula niku duwe samania ala. Samania iku 8 alaf itu. Niku mek 1 rupiah. Kula niku duwe kula 80. Maaf, kok 80 rupiah. Kalau 100 itu 25M, lah iki duwene 8.000. Pun kuatir. Saya punya 8.000 rupiah. Amma 4.000 faqriduha rabbi wa amma 4.000 fali. Pun kuatir. Setengah ini gejagane sedekah. Gejagane Gusti Allah. Sing setengah baru tak kayak gini kuatir. Nanti nek dikekno 100, sik ana 3.900 ya. Jagane gitu. Itu Abdurrahman bin Auf. Ini terkenal sebagai orang paling kaya dari sahabat Rasulullah SAW. Utsman bin Affan itu kaya sekali, tapi dukure Utsman itu Abdurrahman bin Auf. Jadi Utsman itu terkenal kaya, tapi dukure itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu nang Mekah sugih, nang Madinah sugih. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf ketika akan hijrah, ya, itu oleh orang-orang musyrik Quraisy itu dilucuti, ya, kabeh barangnya sampai orang budak, tapi bojo tinggal, harta tinggal, tinggal kabeh. Bojo ini ditarik ya orang-orang kafir Quraisy. Sampai nek melok, ya wis melok Abdurrahman bin Auf ngono apa-apa kene. Tapi nek sampai nang kene itu dirabi wong kene sugi. Iki kekayaannya Abdurrahman bin Auf sampai bawa kabeh. Abdurrahman bin Auf gak kuatir. Bojone ditari menengae budal dhewe iki. Jenenge wong sugih iku jenenge pawakan. Lho pawakan niku maksude nggih termasuk koncone, bolone, kolegae wong sugih. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi wong sugih koncone nang ya sugih. Masih nang kene ditinggal barangnya, ketemu koncone nang Madinah. Ero wong Madinah, bukan koncone. Orang Madinah tahu iki. Oh iki wong hebat iki. Sampai di Madinah ketika sahabat-sahabat lain itu ditari sampean apa namanya? Sak duluran karo sapa apa namanya? Kan
ditani terus. Lah Abdurrahman bin Auf sing nawari ya wong sugih. Abdurrahman bin Auf. Aku ngerti sampean mau modal berapa tak modali. Oh, tenang. Kata Abdurrahman bin Auf boten pun. Kula niki sampe tuturno pasare budi ngoten kok. Pasare budi ditutur ke pasar. Jadi itu akhirnya di Madinah itu semakin kaya. Itu awaan. Nek usahanya nek sampai tiru tapi rezekine kan nek. Rezekine ya itu tuntunan Gusti Allah taala aja. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi orang munafik itu orang nyumbang akeh kuwi ya dilo. Ono wong nyumbang didik dilo. Orang munafik. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi disebutkan wa huwa aladul khisam. Orang munafik itu adalah orang yang permusuhannya paling keras. Saya lanjutkan. Nah, singkat-singkat itu penjelasan orang munafik sudah agak rinci. Di sini ditambahkan oleh Allah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Padahal kalau mereka berpaling kata Allah sa'a fil ardi liyufsida fiha. Enak gaya ini wow ya. Surat apa itu? Al-Munafiqun. Surat Al-Baqarah. Sampai saya belajar itu ya. Ini ayat ini. Ayatnya ke bawah sekali. Ayatnya ke bawah sekali. Oh kakek. Jadi orang-orang munafik itu idza tawalla, kalau mereka berpaling dari Nabi Muhammad SAW, nek gak kumpul kok api-api. Nek wis gak kumpul. Ya. Nah, ini tadi ayatnya. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling, saat dia berjalan fil ardi di bumi ini, liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan di dalam bumi. Wa yuhlikal hartha, mereka merusak tanaman, wan nasl, dan binatang ternak. Dan cara saniki wong munafik niku ngomongnya wapi, penampilannya apik, tapi kayak nang Papua moro gawe rusak. Acaranya wong itu penampilannya apik, ya. Tapi paling membuat kerusakan, merusak tanaman, merusak binatang ternak. Ya. Indonesia sapi impor saking sapi ini impor, sapi ini impor saking sapi ini impor. Padahal wilayah sapi ini boleh kalau al-harf, tanam-tanaman dengan semerat. Semua produk makanan kita diimpor. Sing paling murah sing sampean seneng niku impor kedelai. Kedelai ini 60% lebih itu impor dari Amerika. Jadi panganan itu Surabaya situ harus nomor penting. Ini kedelai ini sampai ini kedelai Amerika. Nek meneh gak mangan, sampean ganti mangan apa maneh? Ganti mangan liya di podo impor itu dadi tetep kudu gawe. Ini perilaku dari orang-orang yang membuat kerusakan. Belum lanjut dengan berhubung tadi konsumen toh ya wis kae iso. Kate protes itu sing dipangan akhirnya tetep teko jopo. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah sama sekali tidak menyukai orang yang
melakukan kerusakan, tidak mau menyukai kerusakan. Dan mereka itu wa idza qila lahum taqillah, jika dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, akhadhatul 'izzatu bil itsmi, nglakoni salah itu tetep pede. Nglakoni salah itu pede wong. Masih goro pede kayak gak goro ya repot ya. Terus jelas kan orang goro, sing iki goro, sing kopi iki goro, sing kopi iki goro. Oh ini dulu ya. Tenang aja. Itu namanya akhadatul izzatu bil itsmi. Nglakoni tetap pede. Fahasbuhu jahannam, kata Allah, cukuplah jahannam bagi mereka. Wala bisal. Jadi jelas salah, terus tenang aja. Nek sampai akan salah titik kubu, nak matri itu salah titik kubu. Salah bisa takutnya seket. Iki bohong. Salah balik kali apa tenang aja. Apa dan mulai istri bahas buku jahannam wala bisal mihad. Dan yang terakhir bandingannya wa minan nasi, tapi di antara manusia may yashri nafsahu ridha mardatillah, ada yang menjual mengorbankan dirinya hanya untuk mengharap keridhaan Allah. Wallahu ghafurun bil ibad. Ini yang tadi saya maksud, ini terkait dengan sahabat ini perbandingan singkat orang munafik dan orang beriman. Bahas orang iman saya cukup, bahas orang munafik telung ayat orang cukup, mungkin rokok doa telung ayat gak cukup bahas orang munafik. Doa ciri-cirinya banyak gitu. Selain di surat Al-Munafiqun yang khusus ya, Al-Munafiqun berdoa ya. Nanti ada di surat At-Taubah, itu cerita Al-Munafiqun. Nauzubillah min dzalik.